audio visual. Sejarah Museum Tekstil. Gedung ini awalnya sebagai landuis atau pila yang dibangun pada awal abad ke-19 dan dimiliki oleh seorang warga Prancis yang tinggal di Batavia. Kemudian dibeli oleh Sayyid Abdul Aziz Al-Kazimi, seorang konsul Turki yang tinggal di Batavia. Tahun 1942 dijual lagi kepada Dr. Karel Christian Krupke. Pada masa revolusi fisik tahun 1945 sebagai markas besar Barisan Keamanan Rakyat atau BKR. Tahun 1947 menjadi milik Lee Seon-pin, kemudian olehnya dikontrakkan kepada Departemen Sosial Republik Indonesia yang kemudian digunakan untuk penampungan orang-orang jompo. Dan sejak tahun 1952 dibeli oleh Departemen Sosial Republik Indonesia. Tahun 1972, gedung ini ditetapkan sebagai bangunan bersejarah yang dilindungi Undang-Undang Monumen atau Monumenten Ordonanti STBL 1931 nomor 23 dan Surat Keputusan Gubernur KDKI Jakarta nomor CB 11/1/1272 tanggal 10 Januari 1972. Tanggal 25 Oktober 1975 diserahkan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia kepada pemerintah daerah DKI Jakarta untuk bangunan museum. Kemudian pada tanggal 28 Juni 1976 diresmikan sebagai Gedung Museum Tekstil. Inilah Indonesia dengan beragam kekayaan yang menjadi identitas bangsa, disatukan dengan bermacam suku dan bangsa, kokoh berdiri di atas eloknya alam Nusantara. Identitas yang menjunjung tinggi warisan bernilai seni dan estetika yang diekspresikan melalui keberagaman corak serta warna, tumbuh dan berkembang menjadi pembeda. Inilah identitas bangsa yang dituangkan dalam selembar kain penuh makna yang mengharumkan di kancah dunia. Salah satu motif batik Indonesia yang sangat dikenal adalah batik Megamendung dari Cirebon. Corak unik yang terdapat pada motif batik ini menjadikan batik Megamendung sangat terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara. Biasanya, batik dengan motif ini memiliki desain yang sederhana dan warna yang tenang sehingga sangat seimbang dengan motif utamanya, yaitu awan. Makna dari motif ini adalah bahwasannya setiap manusia dapat menahan amarah pada dirinya saat kondisi terpuruk, sedih, dan tertekan.
selalu bersikap bijaksana dalam kondisi apapun, layaknya awan yang mendung dan menyejukkan suasana. Sesuai dengan arti namanya, yaitu mega yang berarti awan dan mendung berarti cuaca yang sejuk. Motif yang ada dalam batik mega mendung ini juga menggambarkan sebuah kesan maskulin, lugas, dinamis, dan terbuka. Sejarah munculnya motif ini berawal dari kedatangan bangsa Cina ke wilayah Cirebon dan merujuk pada pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Ratu Ongtien yang terjadi pada abad ke-16. Kedatangan bangsa Cina ini tentu juga membawa berbagai macam budaya. Salah satunya adalah barang-barang antik seperti keramik, piring, dan kain yang memiliki hiasan berbentuk awan. Menurut paham Taoisme, bentuk awan ini melambangkan dunia atas dan makna yang transendental. Sejarah motif batik Cirebon mempunyai perpaduan gambar yang unik. Salah satunya batik Paksi Nagaliman. Motif batik Paksi Nagaliman adalah motif batik klasik yang menggambarkan tentang sebuah kereta sakti atau kereta kencana Keraton Cirebon. Sejarahnya, Paksi Nagaliman adalah seekor hewan keramat yang berasal dari gabungan 3 hewan, yaitu paksi atau burung garuda, naga atau ular, dan liman atau gajah. Dari penggambaran motif batik tersebut, bisa kita ketahui bahwa adanya pengaruh kebudayaan dari negara lain yaitu Cina, yang berasal dari pernikahan Sunan Gunung Jati dan putri Nio Ongtien. Karena itu, terjadilah percampuran 2 kebudayaan dari budaya Islam dan budaya Cina, sehingga salah satu wujud untuk melestarikan dan mengenalkan sejarah Cirebon pada halayak umum yaitu dengan membuat motif batik tentang sejarahnya. Filosofi yang digambarkan dalam motif ini adalah sifat bijaksana yang ditampilkan dalam nuansa Islam. Bentuk motif batik dari burung garuda, naga, dan gajah memiliki perpaduan antara kekuatan fisik dan sikap yaitu melindungi yang didasari dengan kebijaksanaan, sehingga motif batik ini menjadi salah satu simbol kekuatan Keraton Cirebon dalam mencapai kemakmurannya. Batik Sido Asih. Dalam bahasa Jawa, Sido memiliki makna jadi, terus-menerus, berkelanjutan, atau terlaksana. Sedangkan Asih memiliki makna kasih sayang atau cinta. Kedua kata tersebut kemudian disandingkan menjadi satu kesatuan, sehingga maknanya menjadi terjalinnya kehidupan manusia yang penuh dengan kasih sayang dan cinta, sehingga dapat membuat hidup menjadi lebih tentram, damai, dan tenang baik di dunia maupun akhirat. Motif Sido Asih memiliki karakteristik tersendiri. Pola tersebut diwakili oleh muatan gambar tanaman atau gunung. Tanaman sebagai tempat persemaian, sedangkan gunung melambangkan tempat tanaman saling tumbuh. Dalam adat kebudayaan masyarakat Jawa terdahulu, batik motif Sido Asih menjadi pakaian bagi para putri raja sebagai busana malam temanten. Batik Parang Kelitik. Motif batik parang merupakan motif batik asli Indonesia dan salah satu motif paling tua di Indonesia yang sudah ada sejak zaman Keraton Mataram, Kartasura, Solo. Diciptakan oleh pendiri Keraton Mataram sehingga motif ini menjadi pedoman utama dalam menentukan derajat kebangsawanan seseorang. Kata parang berasal dari pereng atau lereng atau tebing yang memiliki bentuk garis diagonal. Motif pada batik parang menggambarkan kekuatan dan pertumbuhan yang digunakan oleh para raja. Oleh karena itu, batik parang disebut juga batik larangan atau batik keraton karena tidak boleh dipakai oleh rakyat biasa. Disebut batik larangan karena pada masanya batik parang tidak boleh digunakan di luar lingkungan Keraton Mataram. Hal itu dikarenakan para kaum saudagar ingin mengkombinasikan motif parang dengan motif lain. Seiring dengan perkembangan zaman, kini batik parang mulai digunakan oleh masyarakat luas. Batik Bukit Merak. Batik ini berasal dari kota Pekalongan. Batik yang bermotifkan merak dan tanaman. Merak dianggap sebagai raja para buruh.
Ia dianggap melambangkan keindahan, kekuatan, dan keanggunan dalam perilaku dan sikap sehari-hari. Batik motif burung merak ini merupakan motif yang dipengaruhi oleh budaya Tiongkok. Hadirnya pengaruh budaya Cina pada masa lampau juga memberikan ciri khas tersendiri. Bahkan, motif batik ini menggambarkan mitos-mitos kepercayaan Cina. Motif batik bunga dan daun secara sederhana memiliki arti keindahan, kebahagiaan, serta kecantikan. Pemaknaan akan motif batik dengan gambar bunga dapat disimpulkan sebagai sebuah gambaran dari kehidupan manusia yang berselaras dengan alam. Pada kain batik, biasanya berbagai bunga dirangkai menjadi satu seperti buket bunga. Maka dari itu, jenis ini sering disebut kain buketan.